Selamat datang kembali. Kali ini kita punya beberapa sumber berita nih soal kasus yang lagi rame, dugaan penganiayaan santri di Pondok Pesantren Ora Aji Sleman yang diasuh Gus Miftah itu kan. Iya, betul. Kita pegang laporan dari CNN Indonesia sama Detikcom, isinya ya keterangan dari korban, terus pihak ponpesnya, sampai polisi juga. Misi kita sekarang ini ya mencoba memetakan lah apa sih yang sebenarnya terjadi menurut masing-masing pihak, terus gimana kelanjutan kasusnya sekarang. Yuk kita coba ulas bareng. Betul. Fokusnya mungkin lebih ke detail tuduhannya seperti apa, terus respons dari pondok gimana, dan ya itu tadi, proses hukumnya sejauh mana. Apalagi ini kan latarnya di lingkungan pendidikan agama ya, terus ada dugaan melibatkan anak di bawah umur juga. Jadi situasinya jadi agak rumit nih. Ada dua versi cerita yang wah beda banget. Iya, kontras banget ya. Oke, kita mulai dari sudut pandang korban dulu kali ya. KDR usianya 23 tahun. Nah, lewat pengacaranya Heru Lestarianto, KDR ini dilaporkan ngalamin kekerasan yang lumayan parah gitu, tanggal 15 Februari 2025. Februari ya? Oke. Katanya sih pemicunya itu gara-gara dituduh nyeri uang. Uang jualan air galon nilainya sekitar 700.000. Oh, karena uang 700.000 itu? Detail ceritanya ini, Anda perlu tahu. Lumayan bikin ngeri sih. Jadi KDR ini katanya dimasukin ke kamar, terus diikat, lalu dikeroyok sama 13 orang. 13 orang? Banyak juga ya? Iya, katanya sih ada pengurus sama santri lain juga. Bahkan ada klaim sampai disetrum, terus dipukul pakai selang gitu biar ngaku. Astaga, disetrum segala? Itu klaimnya ya. Dan ini katanya kejadiannya nggak cuma sekali, tapi 2 kali. Waduh, terus dampaknya gimana ke korban? Berat juga ya dampaknya. Berat. Dan yang penting juga, orang tuanya KDR ini sebenarnya udah ganti kok uang 700.000 itu. Oh, sudah diganti? Sudah, tapi ya mereka tetap bilang main hakim sendiri, apalagi pakai kekerasan gitu ya jelas nggak bisa dibenarkan dong secara hukum. Tentu. Proses hukum harus jalan. Nah, laporan polisinya masuk sehari setelahnya, tanggal 16 Februari 2025. Kasusnya sekarang di Polresta Sleman. Oke. Terus ke-13 orang yang dilaporkan ini, 9 dewasa, 4 di bawah umur, statusnya udah jadi tersangka. Sudah tersangka semua ya? Iya, pasal yang dipakai itu pasal 170 KUHP soal pengeroyokan, terus dijungtokan sama pasal penganiayaan 351, sama pasal penyertaan 55. Lengkap ya pasalnya? Lengkap, tapi nah ini yang jadi pertanyaan besar dari pihak korban, kok bisa para tersangka ini nggak ditahan? Nah, itu dia. Kenapa ya? Itu yang mereka pertanyakan. Mereka juga ngerasa kok respons dari pengasuh ponpesnya Gus Miftah secara langsung tuh minim banget gitu. Oke. Itu dari sisi korban ya? Sekarang kita coba lihat dari sisi seberangnya. Versi dari Ponpes Ora Aji sendiri. Ini lewat kuasa hukum yayasannya, Adi Susanto. Oke, gimana kata mereka? Justru mereka membantah keras kalau ada penganiayaan atau pengeroyokan yang niatnya sengaja buat mencederai. Dibantah. Oh, dibantah ya? Tapi kan katanya ada kontak fisik. Nah, itu dia. Mereka ngaku sih ada kontak fisik, tapi menggambarkan itu lebih sebagai pelajaran moral spontan gitu. Ala pertemanan santri lah. Pelajaran moral spontan? Maksudnya gimana tuh? Iya, menurut mereka itu reaksi spontan aja karena pada kesel sama KDR yang dituduh mencuri sama melakukan vandalisme juga katanya. Jadi bukan cuma mencuri, ada vandalisme juga tuduhannya? Iya, versi mereka begitu. Terus klaim soal diikat, disetrum, itu dianggap didramatisir. Dan katanya terjadi di luar sepengetahuan pengurus. Jadi menurut mereka itu reaksi antar santri aja, bukan instruksi pengurus. Intinya gitu, mereka menekankan ini bukan aksi anarkis yang terencana, lebih ke reaksi spontan sesama santri. Terus soal mediasi gimana? Katanya ada upaya ya? Ada, pihak yayasan bilang udah coba mediasi, bahkan nawarin kompensasi, tapi katanya gagal, soalnya jumlah kompensasinya nggak cocok sama permintaan pihak KDR. Oh, jadi soal angka kompensasinya nggak ketemu ya? Kayaknya gitu, makanya mereka terus ngajuin penangguhan penahanan buat para tersangka itu. Alasannya ya karena statusnya santri aktif, terus ada yang masih di bawah umur juga. Jadi mereka minta nggak ditahan dengan jaminan ya? Oke. Framingnya jelas berarti ya, ini bukan pengeroyokan, tapi reaksi spontan antar santri.
Betul. Nah, terus gimana nih kata polisi? Kan udah ditangani nih. Iya, Kapolresta Sleman, Kombes Edi Setianto Erning Wibowo, udah konfirmasi kok kalau kasusnya lagi jalan, berkasnya diproses. Oke, jadi proses hukum jalan terus ya? Jalan, polisi juga membenarkan status tersangka ke-13 orang itu. Nah, soal kenapa nggak ditahan, salah satu pertimbangannya memang karena ada tersangka yang di bawah umur. Oke, itu salah satu faktornya ya. Iya, terus ada info juga, kalau pihak korban itu sempat mempertimbangkan jalur restoratif justice, RJ itu loh. Oh, RJ, penyelesaian di luar pengadilan gitu ya? Iya, yang fokusnya lebih ke pemulihan lah, bukan cuma hukuman pidana. Tapi polisi bilang masih nunggu pengajuan formal soal RJ ini. Jadi belum ada pengajuan resmi? Belum, masih menunggu. Nah, bisa jadi pertimbangan soal RJ ini juga jadi salah satu faktor kenapa penahanan belum dilakukan sampai sekarang. Kan prosesnya beda nanti. Masuk akal juga sih kalau gitu. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan sementara nih ya, kita punya dua narasi yang bertolak belakang banget. Banget. Satu sisi bilang ini penganiayaan brutal, dampaknya serius. Sisi lain bilangnya ini semacam pendisiplinan antar santri aja yang mungkin agak kelewat batas tapi didramatisir. Dan semua ini terjadi di dalam sebuah institusi pendidikan agama yang punya aturan internal sendiri juga kan biasanya. Nah, itu dia. Yang menarik dan jadi inti perdebatannya mungkin di situ ya. Benturan antara dugaan tindak pidana serius menurut hukum negara, pengeroyokan loh ini, dengan klaim pendisiplinan internal ala ponpes atau ala santri. Kasusnya kan masih jalan nih. Masih bergulir. Kita belum tahu akhirnya gimana. Apa lanjut ke pengadilan, atau mungkin ada penyelesaian lain kayak RJ tadi, atau ya kita lihat saja perkembangannya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa jadi bahan renungan buat Anda yang menyimak. Gimana sih sebaiknya kita memosisikan mekanisme internal di lembaga kayak pondok pesantren ini ketika berhadapan langsung dengan hukum formal negara? Terutama ya, kalau udah menyangkut dugaan kekerasan fisik, terus ada anak di bawah umur yang terlibat, dan dampaknya serius buat korban. Di mana batasannya? Betul, pertanyaan yang menarik untuk dipikirkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.